Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel penuh wawasan dan juga penuh pengetahuan terkait dunia hukum. Nah, kali ini kami bersama-sama akan menjelaskan suatu topik yang sangat menarik. Topik kali ini adalah tentang resiko dalam hukum perikatan. Bagi teman-teman mungkin yang ingin membuka bisnis, ingin berjualan, ingin berdagang, topik kali ini sangat cocok untuk teman-teman pelajari karena dapat membantu teman-teman memahami risiko apa saja yang terjadi dalam berdagang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita bahas kali ini. Yang pertama, apa itu risiko? Jenis-jenis risiko, dasar hukum risiko, faktor yang menyebabkan risiko, ganti rugi, dan juga bagaimana kita menangani risiko dalam hal ini dunia bisnis. Kali ini saya sudah menghadirkan 3 narasumber terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang akan membantu menjawab seluruh pertanyaan terkait risiko dalam hukum perikatan. Nah, sebelum itu saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Suci. Dan saya Umbu Rendi. Dan saya Jan Rainer. Kali ini kami bersama-sama akan membantu membahas risiko dalam hukum perikatan. Bagi teman-teman penonton di luar sana, tetap stay dalam channel ini supaya teman-teman paham apa itu risiko dalam hukum perikatan. Kita masuk ke dalam pertanyaan pertama, yaitu apa itu risiko dalam hukum perikatan. Mungkin dari saudara bisa menjelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu risiko. Risiko dalam hukum perikatan itu merujuk pada suatu kejadian yang timbul akibat keadaan-keadaan di luar si pembuat perjanjian atau isi kontrak tersebut. Ini terjadi akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini termasuk situasi di mana barang tersebut belum sampai kepada si pembeli. Ini termasuk situasi di mana barang mengalami kerusakan sebelum diserahkan kepada si pembeli. Terima kasih. Baik. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa risiko itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam hal ini ketika kita melakukan jual beli antara pedagang dan penjual dan pembeli, itu ada kemungkinan terjadinya kerugian, baik yang berasal dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu jenis-jenis risiko dalam hukum perikatan. Nah, kalau tidak salah, risiko itu ada 2 jenis. Ada risiko umum dan juga risiko khusus. Mungkin dari saudara Jan bisa menjelaskan kedua risiko tersebut bagaimana? Baik, saya akan mulai dengan risiko umum terlebih dahulu. Dalam risiko umum itu terdapat beberapa inti poin. Di sini poin yang pertama itu risiko kerugian. Yaitu kerugian yang timbul akibat peristiwa tak terduga. Seperti contohnya itu keterlambatan atau kehilangan. Yang kedua itu adalah risiko keterlambatan. Risiko keterlambatan adalah keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban yang dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Berikutnya saya akan masuk dalam risiko khusus. Risiko khusus itu terdapat beberapa inti poin juga. Di sini saya akan mengambil satu poin penting, itu sewa menyewa. Itu risiko kerusakan pada masa penyewaan biasanya ditanggung oleh pemilik. Kecuali ada kesepakatan lainnya. Kakak Jan, saya ingin menanggapi sedikit nih terkait yang Kakak Jan jelaskan tadi, terutama di poin perjanjian jual beli di risiko khusus. Nah, tadi Kakak Jan jelaskan bahwa risiko kerusakan barang sebelum penyerahan ditanggung oleh pembeli. Itu kan kalau kedengaran tidak adil. Ya. Masa barang belum sampai tetapi ketika rusak di jalan itu risikonya ditanggung oleh pembeli. Nah, kira-kira dari Kakak Jan bagaimana? Jelaskan. Menurut saya, selama barang itu belum sampai kepada pembeli, itu merupakan tanggung jawab dari si penjual. Oh, begitu. Tapi kan tadi yang dijelaskan itu sebelum barang sampai risikonya ditanggung oleh pembeli. Kira-kira apa yang mendasari Kakak Jan sehingga menjelaskan seperti itu? Kira-kira mungkin ada dasar hukumnya? Ada yang tahu mungkin ada dasar hukum yang menjelaskan ataupun mengatur bahwa risiko itu ditanggung oleh pembeli sebelum barangnya sampai ke tangan pembeli. Kira-kira dari Kakak Rendi bisa menjelaskan? Oke, jadi baik menanggapi dari pertanyaan dari host. Dasar hukum itu menjadi landasan atau menjadi fondasi penting dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi dalam mengambil dalam perjanjian jual beli, dasar hukum itu sangat diperlukan. Ya. Karena
dalam setiap keputusan yang diambil itu memiliki dasar hukumnya masing-masing. Seperti pada contohnya itu di pasal 1460, 1461 sama 1462 KUHP Perdata. Saya kira itu yang menjadi dasar hukum dari perjanjian. Oke, tadi Kak Reni kan bilang kalau yang mendasari tadi bilang kalau risiko itu ditanggung oleh pembeli sebelum barang itu sampai ke tangan pembeli. Dasar hukumnya itu adalah pasal 1460 KUH Perdata. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya tidak adil. Masa barangnya belum sampai, tetapi risikonya sudah ditanggung oleh pembeli. Kira-kira tanggapan dari saudara bagaimana? Oh iya, jadi baik. Jadi begini. Memang benar itu kalau dilihat secara sepihak dari kacamata kita masing-masing itu memang tidak adil. Ya. Tapi perlu diingat dalam sebuah perjanjian itu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan yang telah dibuat dari pembeli dan penjual itu ada. Jadi mungkin dari perjanjian itu disepakati barang yang telah dibeli pembeli telah menjadi tanggung jawab dari pembeli itu. Jadi mungkin yang mendasari itu seperti itu. Oh baik, jadi kalau dapat disimpulkan misalnya begini, ketika barang itu rusak di tengah jalan, tetapi rusaknya itu disebabkan oleh dari pihak penjual, maka pihak penjual harus bertanggung jawab. Nah, ketika benar. barang itu rusak dari pihak pembeli, berarti risiko yang ditanggung oleh pihak pembeli. Jadi kesepakatannya seperti itu ya? Ya, Oh. seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman kalau dapat disimpulkan dari jawaban antara saudara Jan dan juga saudara Redi, jadi kita simpulkan dari yang pertama dari risiko hukum itu ada 3 poin tadi. Yang pertama seperti yang dijelaskan oleh saudara Jan, yang pertama risiko kerugian, risiko yang timbul akibat peristiwa tidak terduga seperti kerusakan atau kehilangan barang. Terus risiko yang kedua itu risiko keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Terus yang risiko yang ketiga risiko yang tidak terpenuhinya prestasi. Situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Seringkali ini disebut keadaan overmark. Jadi keadaan di luar kendali kita. Terus saya juga simpulkan dari jawaban dari saudara Jan di risiko khususnya itu ada 3 tadi, yaitu perjanjian jual beli, sewa menyewa dan juga risiko pekerjaan. Nah itu teman-teman terkait dengan jenis-jenis risiko dalam hukum perikatan. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko dalam hukum perikatan? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan faktornya apa saja? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi waktu peralihan risiko. Di sini ada 3, yaitu yang pertama barang, yang kedua kesepakatan para pihak, dan yang ketiga pengiriman barang. Baik, yang pertama barang. Barang yang dimaksudkan itu mudah rusak atau memiliki nilai fluktuatif, dapat mempengaruhi kapan risiko itu berpindah. Terus yang kedua kesepakatan para pihak. Ketentuan ini dalam kontrak dapat mengatur secara spesifik kapan risiko itu berpindah. Dan yang terakhir pengiriman barang, yaitu dalam perjanjian pengiriman risiko biasanya berpindah atau barang diserahkan kepada pengangkut atau saat tiba di lokasi tujuan. Oke, terima kasih sudah menjelaskan. Jadi teman-teman, kita dapat simpulkan terkait dari penjelasan saudari. Jadi faktor yang mempengaruhi peralihan risiko itu ada 3. Yang pertama ada barang, yang kedua ada kesepakatan para pihak, dan yang ketiga ada pengiriman barang. Dimana poin yang pertama itu yaitu tentang barang. Kan barang itu ada beberapa jenis, ada yang mudah pecah, mudah rusak, dan juga lain-lain. Terus yang kedua itu ada kesepakatan para pihak. Jadi antara kedua pihak, antara penjual dan pembeli harus bersepakat kapan risiko itu beralih dari penjual terus beralih ke pembeli. Terus yang ketiga pengiriman barang. Dalam perjanjian pengiriman, risiko biasanya berpindah saat barang diserahkan kepada pengangkut atau saat tiba di lokasi tujuan. Oke, dari penjelasan dari saudari tentang faktor yang mempengaruhi peralihan risiko itu, kira-kira nih dari
kerugian yang terjadi akibat faktor yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira tanggung jawabnya bagaimana? Kira-kira cara menanggung jawabkan kerugian tersebut bagaimana? Mungkin saudara Baik, saya bisa membantu saudara kami. Saya membantu menjelaskan tanggung jawab akibat perjanjian risiko dalam konteks hukum perikatan. Itu terkadang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang kita jelaskan yang tadi, yang awalnya tadi itu di dasar hukumnya itu pada pasal 1640. Iya. Itu di mana perjanjian di mana pembeli akan menanggung kerugian yang timbul meskipun barang belum diterima. Jadi kerugian itu disebabkan oleh kelalaian atau wan prestasi dari pihak penjual. Misalnya kayak ini barang itu rusak di jalan atau ada keterlambatan, itu bisa diminta pertanggungjawaban seperti kita meminta ini pengembalian uang atau ganti rugi. Oh baik, sekarang dari penjelasan kakak Randy tadi itu menjelaskan tentang tanggung jawab untuk menanggung-jawabi kerugian yang terjadi akibat dari resiko. Nah, selanjutnya kita beralih ke ganti rugi. Banyak teman-teman di luar sana yang mempertanyakan nih, kira-kira bagaimana ganti rugi dalam resiko yang terjadi dalam hukum perikatan, konteks hukum perikatan. Kira-kira ganti rugi dalam hal ini bagaimana? Silakan. Baik, menurut saya berdasarkan pasal 1264 terdapat beberapa syarat-syarat untuk ganti rugi. Yang pertama itu adanya kerugian harus dapat dibuktikan dan bersifat nyata. Dan kedua itu adalah kesalahan pada pihak distributor. Harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah somasi. Biasanya diperlukan untuk penagihan dan somasi sebelum mengajukan tuntutan rugi kecuali dalam keadaan tertentu. Oke, menanggapi jawaban dari Kakak Jan terkait ganti rugi dalam hukum perikatan itu, kita dapat simpulkan. Jadi ada beberapa syarat untuk ganti rugi akibat resiko dalam hukum perikatan. Yang pertama itu adanya kerugian. Itu adalah salah satu syarat pertama untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian. Itu syarat pertama, itu harus adanya kerugian. Yang kedua itu kesalahan pihak debitur. Itu harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab. Terus poin yang ketiga itu adalah somasi, yaitu biasanya diperlukan penagihan atau somasi sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi kecuali dalam keadaan tertentu. Jadi itu teman-teman beberapa pembahasan yang sangat penting ini terkait risiko dalam hukum perikatan. Jadi teman-teman harus paham ketika ingin masuk ke dalam dunia bisnis, teman-teman harus paham dulu kira-kira risiko yang terjadi ketika berbisnis itu apa saja, dan teman-teman harus paham juga dasar hukumnya bagaimana, faktornya apa saja, dan juga cara ganti ruginya bagaimana. Oke, kita masuk ke sesi terakhir nih. Kira-kira dari teman-teman mungkin ada yang bisa simpulkan terkait penjelasan kita dari awal sampai akhir ini bagaimana? Mungkin dari Saudara Suci atau Kakak Jan bisa simpulkan? Oke, baik, dapat disimpulkan dari awal sampai akhir. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu memahami dan mengelola risiko dalam perikatan hukum perdata sangat penting untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini juga mencakup pengaturan yang jelas dan perjanjian untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Terima kasih. Oke teman-teman, Kakak Suci tadi sudah menjelaskan nih, sudah menyimpulkan pembahasan yang kita sudah paparkan tadi dari awal hingga akhir. Saya harap, kami juga semuanya harap teman-teman bisa mengerti dan memahami risiko dalam hukum perikatan ketika teman-teman masuk ke dalam dunia bisnis. Oke, sebagai penutup, saya Franciscus Benurani. Dan saya Om Randy. Dan saya Suci Laidoma. Dan saya John Rainer. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan sudah menonton dari awal hingga akhir, hingga sampai pada sesi penutup kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.